Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News Market Channel hari Kamis tanggal 7 September 2023. Kembali kami akan sampaikan materi review saham hari ini ya dengan didahului dua pernyataan kami. Yang pertama adalah tidak ada benturan kepentingan atau no conflict of interest. Ya, kami nyatakan bahwa saham yang kami review hari ini tidak sedang ada di dalam portofolio kami. Ya, jadi tidak ada benturan kepentingan dengan saham yang kami review ini dengan kepentingan kami. Tujuan atau bermaksud berbagi informasi, ya, atau melakukan literasi dan edukasi untuk masyarakat melalui channel ini. Kemudian pernyataan kami yang kedua adalah pernyataan disclaimer. Ya, demikian pernyataan disclaimer kami. Disclaimer on, trading saham adalah aktivitas bisnis yang berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Demikian pernyataan disclaimer kami. Tentu saja kami harapkan Anda melakukan riset sendiri di jurnal risetnya. Jadi segala keputusan itu menjadi tanggung jawab Anda. Oke, di sini kami akan menggunakan platform stockbit.com dan tradingview.com ya. Oke, kita langsung masuk saja. Ya, kita lihat profilnya. Oke, di sini kami dapatkan PT Selamat Sempurna Tbk dengan kode sahamnya SMSM. Jadi kita akan baca selanjutnya adalah SMSM ya. Oke, kita coba lihat profil dari SMSM. PT Selamat Sempurna Tbk bergerak dalam bidang industri alat-alat perlengkapan atau suku cadang dari berbagai macam alat-alat mesin pabrik dan kendaraan dan yang sejenisnya. Perusahaan memproduksi filter, radiator, oil coolers, condensers, brake pipe, fuel pipes, fuel tanks, exhaust system, and press parts. Merek dagang Sakura Filter telah terdaftar lebih dari 90 negara. PT Adrindo Inti Perkasa adalah entitas induk dan juga entitas induk terakhir dari perusahaan. Oke, itu profil singkatnya. Jadi SMSM ini ya eh, bergerak di dalam produsen filter, radiator, oil coolers, condensers, brake pipe, fuel tanks, exhaust system, and press parts dengan merek dagang Sakura Filter ya anti filternya. Jadi semacam ini ya under atau suku cadang ya, cadang dari mesin, pabrik dan kendaraan ya. Oke, alamat SMSM itu ada di Wisma ADR, Jalan Pluit Raya 1, nomor 1 Jakarta. Ya, oke, kita langsung masuk. Adakah corporate action yang terdekat? Oke, berupa pembagian dividennya dengan ex-date 8 Agustus 2023. Artinya bahwa SMSM ini menghasilkan laba bersih di 2022 ya, dan berpotensi atau memang sudah menjadi income stock, yaitu saham yang memberikan penghasilan bagi pemegang sahamnya.
berupa dividen. Oke, kita lanjut ke laba bersihnya ya. Kita lihat laba bersihnya dari statistik kuncinya ya. Oke, di sini kalau kita lihat ya, ini laba bersih untuk di 2022 itu 848 miliar ya, naik dibandingkan dengan laba bersih di 2021 ya, sebesar 662 miliar ya. Kemudian kita lihat kuartal 1 2023 dibandingkan dengan kuartal 1 2022 ya, laba bersih dari SMSM ini juga naik ya, dari 188 miliar menjadi 222 miliar. Kemudian di kuartal kedua juga dibandingkan dengan kuartal 2 2022 ya, laba bersih kuartal 2 2023 naik ya, dari 190 miliar di 2022 menjadi 208 miliar di 2023, sehingga jika disetahunkan ya, laba bersih 2023 ya lebih tinggi ya dibandingkan dengan 2022 ya, dari 848 miliar menjadi 859 miliar. Tentu saja dengan asumsi ceteris paribus ya, laba bersih di 2023 ini akan lebih besar dibanding dengan laba bersih di 2022, sehingga potensi untuk menghasilkan atau mendapatkan dividen dari SMSM ini jadi lebih besar ya. Oke, kemudian kita lihat pancartnya ya. PI standar deviation ya, standar deviasinya ya. Oke. Jadi sebenarnya SMSM ini tadinya sudah sempat ya di atas rata-rata ya standar deviasinya ya, PI standar deviasinya ya. Namun di sini terlihat turunnya dari 12 ya, 12,60 ya. Jadi artinya SMSM ini saat ini agak under value ya, under value ya. Sementara labanya kita lihat di tahun 2022 dan juga di kuartal-kuartal di 2023 ya, naik ya dibanding ke periode sebelumnya ya. Jadi artinya masih under value ya dibandingkan dengan performanya ya. Ya, dibandingkan performanya. Jadi kita coba lihat secara perbandingan dengan PI dengan emiten lain yang disampaikan oleh Stockbit ya. Sini SMSM dibandingkan dengan masa DRMA dan BRAM ya. Oke, kami menyorot hanya beberapa indikator ya. Yang pertama adalah current PE ratio yang disetahunkan ya. SMSM itu di sini 13,21 ya. Masih di bawah PI maksimal ya yang diterima di internasional ya, sekitar di 15 ya. Dan juga di sini SMSM masih lebih murah dibanding masa, walaupun lebih mahal dibanding DRMA dan BRAM ya. Itu juga industri dan sektornya. Kemudian kalau current PE ratio-nya 12 bulan terakhir 12,60 ya. Jauh lebih murah ya dibandingkan dengan masa, lebih mahal sedikit dibandingkan dengan DRMA, dan dengan BRAM 7,59 ya. Sedangkan dengan sektornya beda tipis ya, 11,99 ya. Selanjutnya kita lihat current price to book value-nya ya. Di sini SMSM ini ya hanya lebih mahal dari BRAM ya, lebih mahal dari BRAM dan industri dan sektornya ya. Tetapi dengan masa dan DRMA dia eh, dengan masa dan DRMA dia lebih murah ya. Selanjutnya kita lihat return on equity-nya ya.
kuartal terakhir itu SMM 17,31 ya. Di sini masa yang lebih bagus ya, 22,34 secara net profit margin ya. Oke, lanjutnya kita masuk return on equity 12 bulan terakhir ya. Nah, di sini SMSM mengungguli masa ya, tapi masih di bawah dari DRMA dan di atas BRAM ya. Dan juga dengan industri dan sektornya, SMSM ini ROE-nya jauh lebih besar ya. Terakhir kita lihat cash from operation-nya. Cash from operation 12 bulan terakhir ternyata SMSM mampu menghasilkan kas sebesar 947 miliar tanpa harus berutang ya pada bank ataupun menerbitkan obligasi ataupun kreditur lainnya ya, dan juga tidak perlu menerbitkan saham baru ya atau reissue ya, secara cash from operation ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah SMS ini termasuk baik ya, termasuk baik secara fundamentalnya ya, performanya juga bagus, oke ya. Jadi dapat dijadikan pilihan investasi ke depannya ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke teknikalnya ya. Kita analisa secara teknikal ya. Di sini kami menggunakan EMA Cross, linear regression dan relative strength index ya. Oke, di sini kami tidak akan menjelaskan masing-masing pengertian dari indikator tersebut, ya. Tapi kita coba baca analisa teknikalnya, ya. Oke, dengan kanal regresi kita lihat bahwa ternyata sudah ada 3 candle ya, 3 candle di bawah garis bawah kanal regresi ya, dengan candle yang pertama tembus di bawahnya ya. Kalau teman-teman atau ada perhatikan ke belakang seperti ini ya, jadi ini semacam katakanlah bola kasti atau pingpong dalam suatu pipa. Jika dia sudah menyentuh permukaan bawahnya, dia akan naik ya. Nah, jadi artinya secara ininya, secara kanal regresi ya, SM-SM ini berpotensi untuk naik ya. Walaupun di sini ada tanda dead cross ya. Jadi artinya pembelian boleh dilakukan dengan cara mencicil ya, mencicil mengikuti pergerakan harga. Sedangkan RSI-nya kita lihat dia sudah naik ya, sudah ada lembah di sini ya. Jadi memang RSI menunjukkan bahwa dia belum sampai ke oversold area ataupun masuk di overbought area, masih di netral ya. Tapi dia mengarah ke atas ya, menuju paling dekat adalah garis tengah ya dari RSI ini ya, area RSI, area netralnya, sehingga kami melihat bahwa area beli dapat dilakukan jika harga SM ini di atas atau masih di atas 1930 ya, 1930 ini menjadi support, di mana jika harganya SM ini ada di bawah 1930 ya, dapat dilakukan stop loss ataupun tutup kerugian, dan harus kita lihat kembali nanti jika tembus di bawah 1930 apakah dia akan terus turun ataupun berbalik lagi ya. Tetapi ini adalah menjadi support kuatnya. Dengan area maksimum pembelian dapat dilakukan di harga 1995 ya, dengan target harga terdekat di 2070 ya, ataupun up ya, ataupun di atasnya. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Eh, Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Kritik dan saran dapat disampaikan di kolom komentar. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah menonton. Berikan like dan berikan ataupun tetap subscribe di channel ini. Mohon tetap dukung kami ya dengan nonton, berikan like, berikan subscribe, dan bahkan mungkin berbagi kepada yang lain, karena berbagi hal yang positif itu baik ya, bukan berbagi hoax ya. Jika Anda memang
Anda mendukung kami dan apa yang kami sampaikan ini menurut Anda boleh bermanfaat ya bagi masyarakat ya, karena memang kami channel ini salah satunya bertujuan untuk memberikan literasi dan edukasi di industri pasar modal ya bagi masyarakat, terutama untuk materi ini adalah untuk mendapatkan stok pick ya, dengan tentu harus dengan riset Anda juga ya. Apakah berbeda dengan yang kami sampaikan atau mungkin Anda setuju? Oke, terima kasih banyak teman-teman. Eh, Selamat melanjutkan aktivitas kembali, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lupa bahagia. Sampai jumpa.